Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. Bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuman nggak mau beliau salah ngomong, saya satu frame satu TikTok gitu. Waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, it's okay. Gak apa-apa, dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Rocky, Pak Luhut kalau satu kata apa Pak? Pak pikir dulu Pak, bener Pak. Ini keselamatan kita bersama Pak. Pikir-pikir Pak, serius pikir dulu Pak. Atau boleh nggak saya kasih sedikit bahasa depannya ya? Kalau bunga apa Pak Luhut itu? Dihalus-halusin. Ada di sini. Ketahuan belum baca juga ya? Belum, baru dapat. Bunga mawar. Itu betul. Kenapa mawar Pak? Tunggu. Mawar itu wangi tapi dia berduri itu. Dan ada lagunya dari grup Poison, judulnya Every Rose Has Its Thorn. Setiap mawar pasti ada durinya. Tapi saya ambil bagian mawarnya aja. Selamat siang. Salam sehat buat kita Salam sehat buat semua tamu-tamu yang sudah hadir, terutama di sini ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini Pak Luhut Binsar Panjaitan, senyumnya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu dong untuk beliau. Beliau ini adalah tamu podcast saya paling menakutkan. Episode berapa waktu itu? Dari pertama menakutkan, yang kedua juga tetap menakutkan. Tetap menakutkan. Jadi saya tuh selalu bilang kalau Pak Luhut ini adalah salah seorang menteri yang dikasih kerjaan paling banyak. Saya sampai mikir beliau ini bukan dikasih kerjaan. Tapi dikerjain. Dikerjain ya. Ayo kita bekerja sama, ayo kita bahu-membahu membangun negeri ini. Apapun porsi kita, saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, it's okay. Gak apa-apa, dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Dia mau minta interview siapa aja, saya bilang silakan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab, ya saya nggak jawab. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin kesempatan ini ngajak kita, ayo kita semua jadi satu bangsa yang padu, yang satu dengan segala perbedaan kita, khususnya lagi menghadapi keadaan yang uncertainty secara global ini sekarang. Kalau kita satu, kita sampaikan tadi, kita menangani COVID itu pasti sudah begitu hebat, yang lain saya kira tidak akan sehebat itu. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. Bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuman nggak mau beliau salah ngomong, saya satu frame satu TikTok gitu. Janji nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas itu. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu.
prinsip juga dalam militer, begitu kan? Pak Sintong tuh. Yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara tuh. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrir itu teman diskusi saya. Pak Syahrir itu kalau berdebat dengan saya itu sampai, lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu tuh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang gak pernah dilihat orang. Bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logics, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin pertama saya. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus-menerus tuh. Tapi kelihatannya dia nggak peduli. Karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi. Dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa, negeri, persahabatan, etik. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin, kendati dia nggak tahu ini dia bisa belah nggak itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu. Tanah perjanjian, itu Israel. Kegamangan orang, begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup apa enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. Sebab kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik itu. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara tuh.
Jadi buat saya nggak ada problem, karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar, membaca buku? Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Natsir segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam dan tetap bersahabat. Jadi wilayah ini yang hilang, yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Nah, yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa bercakap-cakap, tentu ini biografi versi teman-teman dekat. Saya membayangkan ada versi lain, Luhut di mata lawan-lawan politiknya. Yes. Karena buat saya, lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan delik, saya berhenti dulu di sini. Terima kasih. Harus berbalas nih Pak. Ya, terima kasih. Saya kenal dengan Pak Luhut pertama kali itu waktu masuk kabinetnya Gus Dur. Baik, seperti tadi ceritakan, ya bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi penasehat, bisa jadi pendukung dan sebagainya. Tapi begini, pada bulan Desember tahun 2020, saya pergi ke Riyadh bersama Pak Luhut. Pak Luhut lewat Tokyo, terus ke Dubai, terus ketemu di Riyadh. Nah, ketika saya ketemu di Riyadh, turun di Riyadh, itu ketemu dua orang. Sudah tua gitu, sudah agak bungkuk-bungkuk, tua sekali. Bapak mau kemana? Saya mau umroh. Saya sudah lama sekali bercita-cita ingin umroh, enggak bisa, enggak punya uang. Loh, sekarang kok bisa? Saya disuruh ke sini oleh Pak Luhut katanya. Jadi Pak Luhut itu temannya tentara Pak di daerah Jawa Barat, entah di mana. Tapi saya ketemu di Mekah. Saya diumrohkan oleh Pak Luhut. Dia pangkatnya masih rendah sekali karena katanya pernah anak buah Pak Luhut. Maka menjadi bertemu ketika kemarin beberapa waktu lalu saya berita pembantunya Pak Luhut dan Bu Luhut tentu saja yang sudah 30 tahun lebih ikut Pak Luhut ingin pulang ke kampungnya, disuruh umroh oleh Pak Luhut tapi yang bersangkutan tidak siap. Kamu Islam kan, mau umroh? Sudah berangkat umroh saya ongkosi gitu. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri bagaimana baiknya Pak Luhut kepada orang itu. Tapi Pak Luhut juga bisa tunduk kepada saya suatu saat. Entah siapa, ada orang gitu punya utang ke negara kan, datang ke Pak Luhut minta dibebaskan. Pak Luhut telepon saya, ini kan sudah selesai Pak Mahfud. Enggak Pak Luhut, ini harus ditagih lagi. Lah kan sudah segini pengadilannya, enggak bisa. Jadi menurut Pak Mahfud tidak bisa, harus saya tagih dulu, harus saya buru dulu. Orang suruh menghadap saya. Ya sudah, kalau Pak Mahfud sudah begitu saya tunduk. Jadi kalau urusan penegakan hukum dia bilang, sudah kalau Pak Mahfud begitu sudah teruskan saja katanya. Itu sajalah. Iya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Iya, saya selalu ditaruh di belakang tuh, udah kayak ILC aja. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar, tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku, tapi kalau ketegangan politik kadang-kala diselesaikan lewat amplop dan itu yang nggak boleh tuh. Nah, bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan itu. Tapi memang itu faktanya tuh. Dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam series public lecture dari kabinet. Kabinet public lecture. Dan itu isinya mestinya ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024. Saya ingin lihat setiap bulan ada satu menteri kasih public lecture di depan civil societies
di depan intelektual. Pak Luhut bisa mulai bulan depan, ini lecture pertama, diikuti oleh Pak Mahfud. Lecture kedua, diikuti oleh Pak Menkes, Pak Budi, lecture ketiga, diikuti oleh Sandi, lecture keempat. Karena memang cuma ini kira-kira yang punya otak di kabinet itu. Yang lain nggak ada di sini. Ibu, belum saya, oke, Ibu, itu nanti lecture penutup. Untuk buat kesimpulan tuh. Pak Hadi, oke, oh ya Pak Hadi, oke. Ternyata banyak juga yang nitip IQ di sini. Tapi sekali lagi saya senang karena terbuka kesempatan untuk bertengkar. Bangsa ini didirikan untuk bertengkar dalam pikiran dengan memanfaatkan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi itu saya kira yang dibuka lewat buku ini. Dan kita ingin supaya bangsa ini bergembira kembali karena kita kaya dengan pikiran. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Sekali lagi kita Para berikan figurun. aplaus dulu untuk para pembalas pengulas buku ini. Tapi kita jangan turun dulu karena kita ingin berfoto. Saya undang Oke. Pak Luhut Binsar Panjaitan, boleh Ibu Kartini Syahrir dan Mas Tra, mewakili penerbit buku Kompas, dan tentunya penulis kita, Mas Norka, untuk boleh berfoto terlebih dahulu. Dan rasanya sekaligus ini. Karena di sini juga cukup banyak Bapak Ibu Menteri yang hadir, kami undang Pak Mahfud, Pak Menko Polhukam untuk boleh ikut berfoto. Ibu Ida, kami undang juga Mbak Yeni Ada Wahid, Pak Sandiaga Uno. boleh Pak Sandiaga Uno, Ibu Hadi Cayanto, Bapak Cahyi Hadi, kemudian juga Ibu Putri dan juga Opa Darto. Siapa lagi Mas? Mbak Yeni. Bapak? Ya. Jenderal. Pak Insa. Ibu Doris?